Ala fi hadzal kitab wasilahun la yusta'malu wa masjidun la yusalla fihi. Selanjutnya yang dikatakan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, perkara-perkara yang sangat sia-sia yang jumlahnya 10 itu. Selanjutnya wa masjidun la yusalla fihi, dan yang kelimanya yaitu perkara yang sia-sia dan sangat sia-sia, yaitu masjid yang tidak dipakai sholat. Jadi kalau kita bangun masjid, masjid ini nggak dipakai untuk sholat, maka adanya itu masjid sangat sia-sia, nggak ada manfaatnya. Memang udah akhir zaman. Sekarang ini banyak orang berebutan bangun masjid. Banyak orang memperbagus masjid, menara main tinggian, betul. Duitnya duit siapa? Duit umat, duit masyarakat. Yang nguasain siapa? DKM. Di kita mah alhamdulillah, di kita mah alhamdulillah, di kita mah alhamdulillah. Di wilayah lain masuk itu masjid dipakainya cuma hari Jumat doang. Bahkan tempat wudunya pada dikunci. Sekarang ini mohon maaf ya, kita ini kebanyakan lagu. Tapi menurut saya kita ini kebanyakan lagu, tapi sebenarnya gak keren. Cuman kayak keren, padahal gak keren. Ini mohon maaf. Nasihat Sayyidina Utsman bin Affan ini kita pegang erat-erat. Suatu saat kalau kita ingin membuat sesuatu yang berurusan dengan agama, tanya dulu kepada yang ngerti. Masjid itu kalau seandainya tidak diperuntukkan sesuai dengan fungsinya, awas hati-hati. Satu, amal kalau jelas. Dan kalau seandainya bertentangan, ini berbahaya. Maka bukan pahala yang dapat, bukan, tetapi siksaan dan dosa yang akan kita dapatkan nanti setelah kita di akhirat. Makanya kalau sekarang ini banyak orang berebutan masjid bermain gede-gedean, bener ya? Masjid gede-gedean, pas sholat rame kagak? Woi, masjid saya cakep, masjid saya bagus. Apa enaknya? Apa bagusnya begitu? Ada pahala begitu? Nggak ada. Woi, masjid saya menangnya bertiga, mantap, dananya 1 miliar, ditambah ornamen jumlahnya 1,5 miliar, 1 menara dikali 3 menara, berapa jumlahnya totalnya itu? Kalau seandainya itu duit dipakai untuk kemaslahatan umat, itu lebih keren. Saya tanya, menara fungsi buat apa menara? Ente kalau dimintain duit sama orang, jamaah umat, besok kita ngumpulin duit mau bikin menara, tanya dulu, menara buat apa fungsinya? Lu parah-parah masih. Ini bikin menara gede-gede banget, buat apaan? Hah? Buat apa? Hiasan. Apa? Saya tanya, bikin menara berapa total duitnya? Banyak. Itu ratusan juta itu. Ratusan juta. Saya tanya, kalau satu menara contoh 100 juta aja, lebih nilainya 11 juta. Lebih. Tanya Pak Dino, kayaknya Pak Dino lebih tahu arsitek ya, kayaknya menara itu tingginya dan lebarnya kayaknya juga ornamen-ornamen itu penting itu. Besinya juga berhitung itu besinya itu. Itu total segala macam berapa kita anggap 100 juta lah. Bikin 4. Saya tanya berapa totalnya? 400
400 juta. Ini bagi contoh paling kecil ya, kagak ada segitu mah lebih. Jirnya berapa dong kira-kira? DKM berapa DKM? Setengah M, lu goro. Berarti kosongannya 22 miliar. Saya tanya, buat apa? Dibikin menara, buat apa? Tanya dulu. Ini DKM, woi, besok woi kita mau beli bikin menara, tanya dulu buat apa fungsinya? Buat apa? Mama, buat apa? Tahu kagak? Buat apa? Buat apa? Buat suara, biar ngapa? Buset kira kedengeran lah sama kita mati boyak-boyak ke Goro. Lah di situ masjid ya kali, masjid ujung berung ya. Nih kita nih masjid cuma satu-satunya nih. Jarak kita ke masjid itu sekitar ya 20 km lah. 20 km. Kalau kagak makin begitu, kagak makin tinggi itu menara, orang kedengeran. Wajar. Lah kita bukan cuma masjid yang banyak, musola banyak, betul. Dengan suara musola aja kita udah kedengeran. Masjid udah sekengkean di kita, ya orang sautan. Lagu cuma tinggi-tinggian, itu mubazir. Itu duit mubazir. Kalau dikasih biaya anak yatim, dan mulai dia yatim contoh umur setahun sampai dia balik, ngimpi balik umur berapa ya? Ciko aja lu ngimpi balik belum deh? Ngimpi enak belum? Belum ya? Kalau ini yang ditanya, berkali-kali ngimpi enaknya. Yatim umur setahun, balik umur 9 tahun ya? 9 tahun atau berapa ya? Kelas 6 baik, kelas 9 tahun umur SD nya kelas 1 tahun, SD nya umur 7 tahun, kelas 4 belum enak, belum ya? Belum. Ente udah ngimpi enak belum? Belum. Kelas berapa sekolah? SMP. Hah? SMP? Hah? SD? Kelas berapa? Kelas 6. Ente kelas 1 kok ya? Belum. Kalau ini udah nih. Kita anggap contoh 1 sampai 6 tahun di anak dari mulai 1 SD sampai 6 tahun itu biaya tanggung masjid. Itu lebih maslahat. Emaknya kagak puyeng, ini yatim contoh. Ada berapa anak yatim di lingkungan masjid? Tinggal dihitung doang di datanya. Kasihin dari mulai dia yatim sampai dia balik, kasih. Itu lebih maslahat. Buat dia makannya, buat dia jajannya, buat dia pakaiannya. Kenapa? Biar kagak sedih ngelihat anak-anak yang masih punya emak bapak. Lah sekarang kalau seandainya yatim cuma dikasih pas tanggal 10 Muharram doang, lo bisa sedih banget kayaknya yatim setahun sekali disantunin lo tau. Mentok-mentok paling kalau di bulan Ramadan. Betul. Itu kan lo dijejerin lo. Kasian banget yatim cuma dipajang doang. Yatim cuma diekspos doang. Jangan. Orang boleh. Bayangin kalau seandainya cucu kita yang yatim, kalau ponakan kita yang yatim, bagaimana perasaan kita kalau begitu? Orang boleh. Makanya sekarang ini orang banyak dosa. Bukan tetapi kebanyakan orang bangun masjid, memperindah masjid kagak itu nggak ngelihat wilayah sekitar. Mengikut nyumbang ada pahalanya? Kagak ada. Nabi dulu itu Bilal bin Rabah itu bangun masjid itu memantau keadaan musuh, melihat. Nabi itu mantau bagaimana nih, ada nggak yang pulang kalau ngebul. Nabi dulu bikin menara buat mantau. Di Madinah dilihatin rumah si fulan kagak ngebul, berarti ciri kalau dia kagak ngebul berarti kagak masak. Harus diapain?
didatengin, dilihat apakah dia kagak masak karena habis selamatan, dapat besek, habis selamatan dapat besek, wajar kalau kagak masak. Betul. Dilihatin dulu, wah nggak masak, kenapa nggak masak? Habis selamatan tadi, oh aman, beras banyak tapi alhamdulillah ada buat sebulan mah, bagus, cukup, aman. Tapi ketika dia nggak masak dicek, ternyata nggak ada ini bahannya, dibantu langsung. Itu fungsi menara. Kalau kita buat gaya-gayaan doang, duit orang. DKI banyak tersinggung, jangan tersinggung, bukan mengaji, mah. Dan saya bukan di sini, bukan om, sono jauh, di ujung Brung. Di kita insya Allah sama. Lah cakep-cakepan, sohor saya DKM. Besok kita, entar dari DKM lagi, pendidikan dirubuhin, diganti lagi. Lu udah kagak cakep. Bujuk, beda DKM, beda otak. Lah, duit bukan duit dia, duit orang. Lah kan sakit kuning. Betul. Boleh kita rubah kalau itu masjid-masjid kita, duitnya duit kita, bukan duit orang. Boleh lu mau apa juga, lah duit orang. Bu, hati-hati. Makanya sekarang udah nggak alasan bikin masjid, nggak ada alasan. Udah bangun masjid, yang isinya yang kagak ada. Masya Allah. Paham kira-kira? Sekarang masjid cuma jadi sohoran main cakepan isinya. Jangankan, mohon maaf, jangankan sholat, pengajiannya jarang. Betul. Kita lihat anak-anak muda ada pengajiannya. Nih dari sana nggak ada. Untung masih ada emak, bersyukur masih ada emak minimal banget, minimal ada sholawatan di situ, emak minimal bagus. Lah lihatin cuma udah rusak semuanya. Tapi memang ini mah akhir zaman. Hati. Makanya saya pesan jangan berbangga. Dan kalau kita bodoh mah wajib dekat sama yang ngerti. Paham bos? Hati-hati. Dia hobi bangun masjid dia ini. Mau lagi bangun masjid dia. Agar kemudian dibangun aja dia. Jangan lihat dulu. Awas, yang lagi berbahaya. Sekarang masjid digunakan untuk lahan bisnis. Nih orang kampung sini. Kalau memang rumah kita sempit, gang kita sempit, pengen tempat yang luas, yang keren buat acara pernikahan, swadaya masyarakat bareng-bareng, bikin gedung pertemuan, ajib. Daripada itu duit buat masjid, entar kita bikin acara pernikahan, pestanya depan masjid, durhaka itu dosa itu. Laler, banyak banget laler, bau-bau busuk, itu kan nggak boleh itu. Makanya kita kebanyakan kaya, padahal miskin, sombong kita mah. Mendingan kumpul swadaya masyarakat, yuk kita bagaimana nih buat bisnis nih. Misalkan buat bisnis, ayo kita buat bisnis, jangan masjid dikorbanin. Bikin kumpulin duit, donatur, investor, kumpulin kita bisnis. Bikin apa tuh, kayak lapangan apa tuh? Padel. Lu belum pernah main padel kan? Nih, atlet. Berapa harga raketnya men? Wah, 5 juta mah benang doang. Benang doang, mereknya 5 juta mah dunia. Lu harganya 20 juta, 30 juta, ada 100 juta, itu raket. Itu keren, bener begitu bisnis mah. Jangan nyampe seolah-olah kita kayak Islami, ternyata rusak di situ orang boleh. Ini beratnya nih, makanya saya pesen nih kita nih, saya pesen nih di kampung nih, kalau pengen keren-keren dulu, depan gue luas banget, mobil gue geser, gue bikin di situ dah, bapak. Jangan masjid, di kebun mendingan, jalan raya bikin sama RT sama RW izin. PRT PRW lapor, ya ada apa wargaku yang tercinta, izin. Mau apa ngurus KTP? Kagak. Ngapain urusan kematian? Kagak. Mau ngapain? Ini kita mau pesta ini PRT PRW. Terus
Ya berhubung berhebek kan tahu sendiri jalan ini kan begini-begini ya. Saya minta izin dulu. Besok tenda mau dipasang nih di sini. Terus berapa hari? Ya kan tahu sendiri seorang kaya. Ya 2 minggu lah saya mau hajatan. Wih hebat juga. Iya kan? Terus ya mau seminggu. Boleh. Kalau warga sama RT setuju boleh. Yang penting ada izin. Di kita paling kata yang segitu kan paling sehari betul ya. Sehari setengah boleh. Mendingan di tempat-tempat yang seperti itu kasih jalan misalnya jalan nih Dorjono yang kita 100 ya kan. Para tamunya ngundang itu 100.000 orang yang diundang kan. Dari mulai alam nyata sampai alam gaib ya kan. Pokoknya diundang semua itu. Nah, masang nih dari rumah sini. Misalkan nanti main nikah men ya. Dari rumah ente cuma sampai tahun 100 men. Pasang tenda bencong apa. Yang penting izin boleh. Itu lebih keren begitu daripada kita di tempat-tempat ibadah. Jangan. Memang bagus menurut sosial, tapi belum tentu bagus menurut agama. Paham kira-kira? Nah kemudian wa mushafun la yuqra'u fi. Dan yang keenamnya perkara yang sangat sia-sia yaitu Al-Quran yang tidak dibaca. Itu kita punya Quran gak dibaca sia-sia, gak ada manfaatnya. Makanya saya pesan nih kok abang termasuk saya ini semua jamaah ntar kalau mati dengerin jemaah, kan biasanya orang kalau 40 hari, 100 hari itu kan suka bikin yasin ya. Misalkan Luqman. Siapa jangan udah enggak lagi ya makanya ya. Emang dia bos doang. Yang paling pantas mau jadi contoh dia masalahnya. Kalau yang lain kagak pantas. Ini kita meninggal 40 hari, 100 hari biasanya bikin yasin, fotonya foto kita, betul ya? Foto almarhum nih, betul. Saya tanya, kita itu yasin belum ketemu berapa? Yasin yang dibaca berapa? Lah 1 doang, yang satunya kemana yang lainnya? Ditaruh doanya kayaknya kalau udah berantakan. Terus bagaimana? Nih saya kasih. Di tempat kita, kalau ada majlis taklim, ada pesantren, beliin kitab. Dan harga antara kita bikin yasin sama harga kita beliin kitab itu jauh. Yasin berapa tuh kalau bikin tuh? Kalau satu itu ada yang cepat. Satu ya, 40.000 ya, yang bagus ya deh. 30.000 dianggap ya. 30.000 satu yasin. Kalau beli kitab, itu harga kitab yang tipis itu kayak tijan, ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 15.000. Kita anggap beli 3 kitab. Berarti kalau 10 buat 10 orang kita beli 300 atau 30 kitab. Yang begitu lebih abdol. Dipakai dia masjid dicoret, itu bermanfaat. Yasin bermanfaat, tetapi gak maksimal. Kalau seandainya surat Yasin yang kita bikin nggak dipakai sama orang, nggak ada pahalanya. Paham nggak kira sini? Tapi kalau kitab mah yang diajar sama santri dipakai buat nyoret, itu pasti kepake dan gak bakal dibuang. Kalau Yasin misalkan mohon maaf sobek ujungnya depannya, kita bawa kagak nyari yang baru, betul. Tuh makanya disobek, hati-hati. Ayo yang kalau nanti mokat gitu kan, ente lah ya ikut bilangin doang, iya kan? Mudah-mudahan berpanjang amin. Besok kalau kita punya duit, kalau pengen menyedekain orang tua, ambil begitu. Jangan sosok keren, jangan. Ibadah itu bukan di masa manusia, jangan. Jangan karena pengen kelihatan hebat, kayak disebut anak berbakti. Bikin yasin buat orang tua biar kelihatannya anak berbakti. Kan ada begitu, jangan. Nggak ada manfaatnya begitu kan. Cari yang bagus. Kalau mau beli jilbab. Tapi lihat dulu orangnya. Ini yang pada doyan ngaji nih, mana nih orangnya? Beliin kita. Kayak Poyun yang sering buat ganti kitab jilbab kan, dia mah. Dia mah sehari 4 kali ganti dia mah. Mandi bisa beda-beda sehari.
Ya, kalau dia ke majelis ini pakai jilbab yang begitu udah kagak diakuin. Ini majelis mana nih kau? Ini majelis mana? Kalau kata kucing, pengen nyamperin ke blok kucing yang ono di anu yang Kenapa? Karena seragamnya beda. Kagak boleh begitu, yang bermanfaat. Jangan selalu sholat kayak Quran. Kalau dulu emang bener dibaca. Orang sekarang ngomong kagak dibaca. Orang percaya lu, kagak dibaca. Betul saya ngomong. Betul. Orang dibaca. Kecuali Bang Hasan kali emang emosi. Subuh, Yohor, Asar, Maghrib, baca terus. Baca WA maksudnya. Iya, scroll, kerjaan kita scroll ya kan. Kerjaan kita, jadi kita rumasa ke diri kita. Jadi kalau mau orang tua kita mau keren atau orang kaulan, sok gue punya rezeki, aku pengen orang tua gua kaulan nih, yang begitu cakep. Atau lebih bagus beras sekaligus sudah. Dimakan kenyang beres, pahala mantap, beres. Daripada yang begitu kelihatannya bagus, kelihatannya kayak amal jariah. Tapi kalau kagak dibaca kagak ada pahalanya, paham? Akhirnya foto gue ngomong foto. Oh, ini kok gue ya. Salah ngasih ini mah udah foto. Kata fotonya, kok ini buka ini gue ya. Kok ini buka ini. Kok ini buka lah bujuk. Kata almarhum yang di sebelahnya, yang Setiasin sebelahnya, ya buka. Saya udah 2 tahun buka. Pulang baru kemarin 40 hari, kuburan masih biasa begitu. Saya udah 2 tahun orang buka ini. Kata Setiasin yang sepadan lagi yang di atas yang bawa dia, saya udah 5 tahun orang buka. Lah, mengapa begitu? Orang dapat dari caleg, Setiasin dari caleg. Lah itu dibuka semuanya. Ya akhirnya pada ngobrol aja, terus kita begini loh, gimana nasib kita. Ya udah kita ngelamun aja bertiga deh, biarin kita ngelamun aja biarin. Nungguin orang baca aja biarin dia, mudah-mudahan pada sobek Yasinnya gitu bikin dibaca. Yang mudah-mudahan minimal 3 kilo itu orang bawah ditukar sama bawah jadi bawah dipasak, bermanfaat gak? Bermanfaat. Mendingan begitu kata nih almarhum di dalam Yasin. Makanya hati-hati. Betul. Kan hampir semua ya sekarang pakai foto ya kan. Cemberut jangan anjay gitu. Makanya lu lihat kan ya. Iseng-iseng tengah malam jam 2 pagi. Ada jemaah atau ada almarhum baru mati. Ngasih Yasin. Ada fotonya, lu teliti bisa ngedip. Ngedipnya ada 2. Ngedip karena senang, pede pasti sebelum membaca gua. Ada yang kedua, ngedipnya ngedip sedih. Kenapa? Alamat gua mustahil dibaca sama dia. Artinya ada kesedihan. Tes. Belum pernah tes ya? Coba tes. Tapi syarat kedua. Lah kan saya bilang kalau mau saya mau fakta bukan teori, fakta. Makanya saya mau ogah ke orang tua, bukan nungguin ogah, masuk ogah. Jangan, jangan. Ini beliin kitab, beliin pulpen, pena buat santri, beliin tuh santri. Jelas, sama itu manfaat. Kalau Quran kayak begitu, walaupun kelihatannya bagus. Tapi kalau kita mau Quran, kalau mau dikasih ke pelosok, misalkan dari Papua, orang-orang yang belum punya, boleh ke sono. Katanya kalau tetangga kita mah yang kafiran. Kasih orang semangat kasih. Ini contoh, mohon maaf, selamatan ini kita lagi 40 hari nih. Katanya Nasari ya? Nasari. Ibu-ibu kata saya nih MC-nya. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jadi insyaallah nanti ada amal jariah dari almarhum, dari keluarga ingin memberikan surah Yasin. Mudah-mudahan surah Yasin bermanfaat. Kata si Daus yang menerima, ya bangkong Yasin lagi. Lukman, gua kira duit, gua kira sembako. Yasin rumah udah ada 100. Mohon maaf. Ada nggak di kita yang si MC ngomongin begitu senang hati, ada nggak? Kalau ada, rata-rata diem baik.
di hatinya ya sih lagi aja. Betul. Coba kalau dikasih ibu bapak hari ini 100 hari emas saya, insya Allah besok aku beli KTP ya. Besok aku beli KTP semuanya. Bisa mau didata. Mau kemana? Umroh puasa. Itu yang si Lukman disuruh ya dibaca tahlil. Tapi tolong saya minta redonya masing-masing baca hari ini untuk orang tua saya, baca tahlil 100.000 kali. Kata si Lukman, kata kita nih, jangankan 100.000 kali, 1.000.000 kali gue jalanin. Mengapa? Besok disuruh ngumpulin KTP umroh, dan kita tahu yang ngomongin emang orang kaya. Seneng gak hati? Jangankan mohon maaf dilakuin, belum dilakuin aja itu pahala udah ngalir ke orang tuanya. Tapi kalau tadi Yasin, besok Yasinnya dilihatin ya Yasin paling begitu doang, kalau lagi nyengir, ya jelek banget nenek. Kadang mohon maaf, kadang kita yang penggilaan orang mau lihat fotonya. Betul gak? Lah kadang-kadang apalagi dulu kita yang pernah ngomongin sama dia, ya boleh kita pun langsung sama dia. Bener gak saya ngomong? Bener kagak? Berarti nggak selamanya foto itu bagus. Hati-hati Jo, mudah-mudahan insya Allah baik mah baik. Tapi kalau nggak dibaca mah sia, paham? Jadi mulai besok mah kalau mau punya duit sekalian deh tanggukin duit, kumpulin buat haul, buat remah. Kalau mau mati juga gue mati nih. Pokoknya kumpul duit sekarang. Itu harus begitu anak mah. Harus begitu, itu namanya anak. Harus. Namanya memuliakan orang. Jangan giliran orang tua mati mau tahlilan berantem dulu. Mau tahlilan pada berantem. Besok tahlilan ditolongin kita duit itu kan selawat udah habis. Aku udah habis bayar kentit ya lagu seteng. Karena kan udah megang. Lu buta mata lu buta apa gitu seperak doang yo kemarin. Kuburan tau deh udah 30 juta duit ya kuburan ya mah. 30 juta dari mana kan di Hongkong kuburinnya anjay. Duit sekarang bagaimana? Yuk kita besok dikolekannya yang nimbul 3 hari nih. Kebiasaan di kita ini mau bikin berkat begini bisa berantem. Buat orang tua dewek berantem. Kenapa berantem? Karena duit kagak disiapin. Dan sekarang harusnya ente yang masih punya orang tua mulai sekarang mah kudu nyisihin duit. Buat apa? Buat nanti selamatan biar kita kagak berantem sama saudara. Begitu baru mantap. Ini mau berantem urusan duit. Udah jelas. Kadang pengen sohor mulu. Benar kan? Wa malun la yunfaqu minhu, dan yang ketujuh kata Sayyidina Utsman bin Affan, sia-sia dan sangat sia-sia apa? Harta yang tidak dinafkahkan. Punya duit banyak cuma buat gaya-gayaan doang, ada manfaatnya. Punya duit banyak buat sombong-sombongan doang, gak disedekahin, gak ada manfaatnya. Yang bermanfaat itu duit yang kita terima, harta yang kita punya untuk bersedekah. Setelah kita menafkahi diri kita dan keluarga. Makanya alhamdulillah kita malam minggu dilatih nih. Ada yang bawa tahunya tahu sengsara. Iya. Orang disiksa terus dia sengsara. Ingetin dulu film yang diterima Bang Botol ya kan. Alhamdulillah enak. Emang yang begini budaya-budayakan singkong biar obat emah sekaligus obat lapar. Iya, makin banyak makan singkong, makin banyak tahunya. Jangan lupa makan cabenya. Satu habis itu beneran bisa teman bagian pedes makan lagi. Pedes teman liatin aja bisa gua kapan. Tahu sengsara Pak. Ini kita dilatih. Kue bugis ya, kue bugis sono ya. Apa? Emang begini dilatih. Sebaik-baiknya orang bersedekah itu ketika masih hidup. Nyedekahin orang tua, keluarga, orang yang meninggal bagus.
Tapi lebih bagus lagi ketika kita bersedekah masih hidup, bukan setelah mati kita disedekahin. Nyedekain orang yang sudah mati, contoh saya mati, disedekain sama bocah, ngirimin pahalanya buat saya, bagus. Tapi lebih bagus lagi saya selama hidup bersedekah. Jangan nungguin mati pengen disedekain. Iya kalau kita punya anak, kita punya duit buat sedekah buat kita. Iya kalau anak kita ingat, kalau kagak, betul. Dan kita ini awas, prinsip awal berusaha kumpul harus kita pegang. Harta ini bukan kita milikin, tetapi merasa dititipin. Kalau harta merasa dititipin, nggak bakal pelit sama orang. Tapi kalau harta merasa kita milikin, bakal pelit sama orang. Yang kedua, kalau harta kita merasa dititipin, kagak takut kehilangan. Kalau kita memiliki harta seolah-olah punya kita, pasti takut kehilangan. Betul. Kan kayak almarhum Junaidy Ajit kan begitu. Kalau di parkiran ya, tukang parkiran ya kan, syukur parking ya kan, motor cakep-cakep banget, mobil cakep-cakep banget, pada lewat aja parkiran, nyengir dia, habis makin nyengir. Gak merasa memiliki, gak sombong. Orang yang sombong dengan hartanya berarti merasa memiliki. Bahaya, udah salah. Allah tidak pernah ngasih untuk dimiliki, tapi Allah ngasih untuk hakuna pakai, dititipi. Paham kira-kira? Paham? Paham? Jadi harta merasa dititipin, jangan merasa dimiliki. Hati-hati, nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Punya ini nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Kalau nggak nafsu nggak ada manfaatnya. Hati-hati. Kemudian wa khailun la turkabu. Dan yang kedelapan, hal sesuatu yang sangat sia-sia itu wa khailun la turkabu, yaitu kuda yang tidak ditaiki, kuda yang kagak dipakai. Kalau di kita hari ini bukan kuda hidup, kudanya kuda besi, motor dan mobil. Punya mobil buat di parkiran doang, buat gaya-gayaan, gak ada manfaatnya, sia-sia. Punya motor 10, yang dipakai cuma 1, yang 1 buat pajangan doang, biar dianggap kayak orang kaya, gak ada manfaatnya, sia-sia itu. Hati-hati jangan kejebak. Kita nggak boleh beli sesuatu kalau memang kita bermanfaat, kalau pengen kita pakai. Jangan sia-sia ikutin orang-orang kafir, anak-anak muda apalagi tuh yang bos Bitcoin ya kan, Lamborghini di belakang rumahnya 3 biji, motor Harley begini, lu kudu pakai motor moge aja lu kemana? Gue pengen taruh di atas, gue panjang pokoknya biar warga gue takut sama gue. Ada manfaatnya. Coba ya, kali kita sesuai motor 1, pengen beli lagi, kecuali untuk tukang motor. Kalau tukang motor mah dagangan 1 ya orang keren, makin keren makin banyak. Atau nggak didagangin tapi direntalin, boleh. 1 ya kurang, minimal 10 rentalin, boleh, bermanfaat. Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan doang aja jangan. Kenapa? Kata Sina Usman, kayak Supra dong nih. Supraman. Belum pernah naik ya? Kalau kita naik terasa di awang-awang. Itu rasanya malaikat Israel makin terbang. Barokahnya naik motor Supra. Ustaz Dede, kapan-kapan kalau pulang minta anterin nama kakak. Supra kali. Itu tauhid kita, tauhid kita naik di hati. Allah karena begini nih, kalau merem mungkin itu kita ke Cipondo itu kayak Amerika lama buat nyampenya. Waduh, sebetulnya jadi yatim kayaknya gue juga jadi yatim sih gue jadinya. Tapi tauhid kita naik, ingat ya Allah, mati gue dari Allah.
dosa sana, astagfirullah. Allah. Itu Allah ada cewek cakep juga tak lihat. Ada cewek depan kita cakep naik motor nungging begitu orang kelihatan. Udah Allah. Makanya barokah kalau kita punya motor jelek. Alhamdulillah. Kenapa ketauhidan naik? Allah. Ada tantangannya doa yang cakep doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkal bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya bukan 1 kali, 3 kali. Subhanallah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Udah kami dibaca udah Allah. Barokah. Tak kenapa, yang penting manfaat. Tapi orang sekarang gak jadi manfaatnya, tapi karena pengen disohor orang, pengen sohor. Makanya saya alhamdulillah sama guru, kata guru begini, nih kita santri mau pakai benda bagus, mau pakai benda jelek tetap santri, nggak berubah. Kalau entar kita jadi ustad, mau pakai kendaraan bagus, mau pakai kendaraan jelek tetap ustad. Kalau kita kiai, mau pakai kendaraan bagus, mau pakai kendaraan jelek tetap kiai. Itu motor jadi keren karena yang naikin kiai. Kalau kita terbalik sekarang, kita mau keren bersandar kepada benda. Betul. Orang dulu benda jadi keren karena pengaruh zatnya, karena kiainya. Jadi jangan mau kita digoreng-goreng sama orang-orang kafir, jangan mau. Kita ini jadi keren karena memang kita bersandar kepada Allah. Sesuatu yang keren ketika dia bersandar kepada Allah. Begitupun kiai, mohon maaf, ini cincin jadi mahal cincin. Di tangan lu kemarin jadi murah nih. Di tangan saya jadi mahal. Sorban saya dengan sorban beliau jauh. Bener gak sih ngomong? Bener gak? Men, ya kan? Lu sebab berapa harganya? Jujur aja kan? Mungkin lebih mahal dia, walaupun beli nawar. Mahalan dia, tapi tetap kualitas jauh. Kenapa? Ini saya pakai. Terus ketika sorban saya dipakai sama dia, jatuh marwahnya. Kualitasnya turun ambrol. Tetapi ketika barang dia saya pakai, jadi bermartabat. Kenapa? Inilah tadi. Jadi kita jangan mau dia bolak-balik. Kita memang pakai motor jelek. Kalau kita yang makainya keren, itu motor jadi keren. Makanya saya kalau lihat Lukman, kenapa motor yang keren? Karena dia jangan salawat. Allah. Makan salawat. Tangan udah tangan ini. Kayak orang meeting. Tahu nggak tangan begini salawat baik? Tanya Allah sudah. Emang begitu. Jadi ini motor kebawa keren. Rumah kita jangan mau, rumah jelek, rumah kita kecil, salah. Yang ngisi siapa? Kalau seandainya yang ngisi orang alim, itu rumah jadi keren. Peci aja per peci, tergantung siapa yang pakai. Paham kira-kira? Paham? Ya mudah-mudahan kita jangan keganggu. Duit seperak apapun, kalau yang megang kiai itu barokah. Tapi sebanyak apapun itu duit, kalau yang megang bukan orang alim, waduh, berantakan gitu. Makanya, ya mudah-mudahan di sarang tahun ini saya ngajak, jangan terganggu dengan duit. Jangan mau dibohongin, kita kudu cerdas, jangan dibohongin. Jangan. Ya, mudah-mudahan barokah, amin. Amin. Ini kira-kira saya mati. Kira-kira sebab saya banyak yang minta gak kira-kira ini? Hah? Kalau Lukman mati? Ayo. Lah kita ke Makam Malik. Siapa yang pernah ke Tasik? Pemijahan jawab. Saya Muhi.
Ah, senang apa ya? Sering. Enggak, kayaknya karena sering kepala belum masuk kayaknya. Jadi Mas mentok yang kedua. Dengerin. Di sono itu goa jadi keren. Barokah siapa? Semuhinya barokah itu goa jadi keren. Orang celeduk pada ke sono. Kalau saya kagak keren, bukan karena pengaruh beliau, syariatnya begitu. Kalau sono bukan orang sono. Makanya saya lihat diri kita ini kepada ulama kayak apa kepada para wali. Oh iya, orang hebat-hebat. Mereka tidak terpengaruh dengan benda, tetapi benda bisa berpengaruh karena pengaruh mereka. Begitupun kita. Cincin nih Bang Hasan, cincin kita pakai buat wiridan. Yang melihat misalkan kakak Lukman, ini bisa muter cincin. Apalagi nanti simbah ya gitu ya, simbah. Kenapa? Di sini ada pancaran wirid. Ada pancaran wirid. Tasbih. Kenapa? Tasbih begitu ulama-ulama besar, gede banget. Kenapa? Ini tasbih Bu, hati-hati. Tasbih walaupun jelek, jangan disepelein. Ini punya kita jelek nih. Itu semakin jelek semakin keren. Kenapa? Bukan karena tasbih wujudnya paling semakin jelek, bukan. Tetapi karena istiqomah semakin lama kita pakai untuk wirid. Makanya kiai mah dari dulu kalau punya baju masih bisa layak dipakai walaupun jelek tetap dipakai. Kenapa? Semakin sering dipakai maka ini baju, kain, sarung, sorban semakin barokah. Kenapa? Karena dipakai untuk ibadah. Ya, tongkatnya lu belum keluar, tongkat bodoh. Keluar tongkatnya. Dia mah di sini doang, enggak pakai tongkat. Kalau di sono mau pakai tongkat dia mah. Begini tongkatnya begini nih. Aja. Hati-hati, mudah-mudahan barokah semua. Mudah-mudahan kita dikasih rezeki Allah. Mudah-mudahan kita ngurus-ngurus. Kalau dititipin ya kita wajib ngurusnya yang benar biar dipercaya. Kalau dipercaya berarti nanti dititipinnya lebih banyak lagi. Tapi kalau nggak dipercaya ya cabut aja semuanya dah. Akhirnya sengsara. Dan kemudian wa ilmun zuhdi fi batni man yuridu dunya. Dan yang ke berapa sekarang? Ke-9. Wa ilmun zuhdi fi batni man yuridu dunya. Dan sia-sia ilmu juhud tentang tasawuf itu di dalam hatinya orang yang masih mengharap dunia, nggak ada manfaatnya. Ngomongin tasawuf, juhud baik, masih berebutan tahta, masih berebutan pengaruh sama orang di kampung, dijilekin dikit langsung ngamuk baik. Jangan. Contoh Lukman, satu ntar di kampung nggak dipakai, biasanya MC-in. Satu waktu nggak dipakai di masyarakat, jangan marah. Jangan, ntar itu ujian kadang-kadang. Uki biasa tahlil. Siapa lagi yang bisa tahlil? Hah? Gak bisa tahlil dia? Gimana pohon apa nanti? Nanti bisa di pohon apa nanti? Ayo nih kita ini yang biasa di masyarakat. Biasa sama orang disuruh mimpin, suruh doain. Satu waktu kita nggak dipakai, jangan marah. Kalau kita masih marah, masih kesinggung, berarti dusta judulnya kita itu. Makanya aneh, ulama-ulama itu aneh. Kalau seandainya di masyarakat, ustadz-ustadz itu jadi saing-saingan aneh. Yang seharusnya dia kerjasama, kenapa kok saling menjatuhkan? Aneh. Farid lagi pilek, suaranya lagi nggak bagus, diundang. Aduh Ustaz, mohon maaf aneh, suaranya lagi serak. Kemarin habis konser sama Habib Syekh. Jauh juga di Probolinggo. Pulang-pulang dulu, ada borokan, ada ini, ada. Nah, terus bagaimana Ustaz? Ini tahlil nggak ada yang mimpin. Coba ke Ustaz Lukman coba.
Biasa kan, beliau suka mimpi tahlil, beliau bukan cuma yang dangdut doang. Kakak dia mah dangdut kagak, dia mah yang pengajian dan juga dia bagus dia. Dia nama lu itu bagus, namanya Ustaz. Oh begitu, iya kita datangin barokah. Ya tapi Ustaz, beliau lebih pasien dari saya, lebih alim dari saya. Datangin Ustaz Lukman, datangin. Assalamualaikum Ustaz. Pak, nanti ngapain sini? Ini Ustaz Gumbrod tadi. Ustaz Gumbrod siapa? Itu Ustaz Farid. Lah dia mau ngapain? Selamatan. Lah dia biasa mimpi tahlil. Waduh dia habis di Probolinggo. Amin amin saya suara serap. Terus ya saya diarahkan di sini sama beliau. Oh begitu. Waduh. Saya mah kalau tahlil biasa ya 1 juta. Loh. Biasa kagak begitu. Waduh, jangan 1 juta, 100 ribu. Waduh, kalau begitu mah Ustaz Uki aja dah. Mau apa dia mau biasanya paling 100 ya mainannya. Tapi barokah 100-nya dia sama 1 juta saya itu makanya goyangan dia. Lagi mau ketawa bagaimana? Dia udah nggak hayal ya mah. Seandainya gue lo didatangin begitu ya mustahil loh. Yang begini Ustaz beneran. Ya itu Ustaz sarannya gimana? Kalau nanti Ustaz Uki yang mimpin tahlil, doanya siapa? Di situ ada gabeng, ada Ustaz gabeng, ada jajaran udah beli. Terus kalau tiga-tiganya kira-kira siapa nih cuma 1 doang? Begini aja kira-kira siapa begini. Kira-kira siapa? Abdul barokah semua. Mau siapa pun barokah. Entar doa aja kalau dia nongol 3-3-nya, ente minta 3-3-nya. Lah terus bagaimana judulnya? Begini aja. 1 ke Ustaz Gabeng minta doa makan. Allahumma barik lana wa rajaqna makan. Biar barokah nanti makan selamatan dan baru makan. Terus kalau ke Cahyo, Ustaz Cahyo, doa masuk toilet aja Allahumma baris. Jadi di supermarket kan kenyang dia kan masih pada boker ya kan, pada kencingan barokah di rumahnya. Oh, lalu kalau Ustaz Keli, ya ini aja doa tidur. Karena dia berbarokah tidur tentram aman. Jadi mata jangan kering aja mata, biar pada pikiran aja begitu. Yang begini bener di kita kebanyakan. Ustaz, kira-kira dalam mata begini. Ustaz lain jangan, saya aja yang mau nama siapa? Syahnu. Oh, gua rencananya ngundang siapa aja? Yang Ustaz Anu, Ustaz Anu. Masanya jangan orang kerennya. Jangan. Nah itu Ustaz doang deh, yang baru kantor saya baru deh. Tapi Ustaz mah kalau keselak bentar begitu, kalau keselak kita gimana? Tenang, udah, ini berkata siapin 4 pokoknya buat saya dulu. Kebanyakan di kita begini mainnya kotor, betul. Lagu saya mic di sono di geser sama dia begini. Mic di sono nih, dia datang di depan dia, tapi orang boleh nggak gugat. Khususon, ini nggak boleh digerak. Buat MC bodo amat, yang ini depan dia. Coba colong geser, awas aja. Nama-nama almarhum udah depan dia. Lu coba geser kalau nggak gue garot akhirnya. Di kita begitu kebanyakan. Di kita begitu, makanya akhirnya yang jadi korban siapa? Masyarakat doa bagaimana kabul? Kagak mungkin, mustahil. Orang hatinya kotor. Makanya apa mati dulu guru saya nih. Nanang awas. Kalau ada di masyarakat yang mereka biasa mimpi tahlil, kasih ke mereka, lu jangan mau. Kalau perlu, kalau seandainya kedatanganmu bisa merusak diri dia dan terganggu karenamu, jangan datang. Apa ngajarin urusan? Ente mah kiai ngajar santri yang benar. Urusan selamatan biar masyarakatnya urusin dari. Siapa kan itu Ustaz, siapa biarin dah. Mau dibagaimana kayak mudah mau biarin. Yang penting jangan merusak di masa. Paham kira-kira? Cuma orang saya kan begini, Ustaz Nanang sombong banget orang tahlil buset. Kalau gua datang lu kegeser. Lu kagak percaya, betul. Kegeser orang yang buktinya
Orang datang selama kali pesta begitu, ada saya datang dendeng ya kan, belakang Lukman, depan begini ngawal ya kan. Lukman, daus dakan, daus mungkin dausnya kan. Jangan bagikan daus jangan aja. Di belakang ada Ustadz Uki, Ustadz Lukman ya kan, Ustadz Kabeng ya kan, bocah ya, Ustadz Keli ya kan, Ustadz Padu mungkin badan gede kan, banjai. Saya tengah-tengah orang bilang, kata si Ustadz ini yang bisa minta anjing, udah anjing, katanya ini ada acara apa datang si anjing. Masyarakat karena saya gak ada masalah dengan saya, pengen dia mau baca maulid dia baca maulid dia. Nah karena dia biasa berceramah, suruh aja minta sepatah dua patah kasih nasihat. Lah kan kita yang disuruh. Yang ini anjing. Anjing apa nih anjing? Saya ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjing, assalamualaikum anjing. Di kita bener. Makanya guru mah udah cari aman aja. Biarin pokoknya begini di masyarakat mau apa kita tidak paham. Ya gak paham apa. Makanya kalau di masyarakat kalau tahlil udah ada biasa di sini. Saya bilang ke Uki, awas di masyarakat. Kalau seandainya yang biasa mimpin tahlil nggak ada. Orang tua kita nih kalau selagi ada mereka dulu minta tahlilin. Biarin mereka dulu minta tahlil. Kalau ada mereka engkau disuruh baru kau mau. Kalau saya diminta bagaimana? Enggak, saya wakilin. Bilang begitu. Kalau Uki nggak ada Ustadz Lukman yang kedua. Ustadz Lukman nggak boleh ngapain. Apalagi Ustadz Daud, jangan dulu, jangan. Namanya adab. Lah kita bukan mau nyari pamor di sini nggak boleh. Masyarakat yang dikorban kasihan. Apalagi cuma tibangnya berebutan berkah. Kurang apa gitu. Betul? Paham kira-kira sini? Jadi kalau undang saya spesial ada Ustadz Danang mah. Omongnya kalau jemaah yang undang, nah iyalah jemaah aku spesial. Jemaah kita ngundang spesial. Kalau kita nggak ada uzur, ya kita datang ada uzur. Yang paling spesial kita kirim ring 1. Ring 1 dulu. Tenang. Ring 1 kita kirim. Oh, kan kira-kira. Nah ini artis sekarang orang banyak ngomong begini. Orang juhud atau enggak itu kelihatan bukan dengan lisan, prakteknya. Kalau dia masih dengki dengan ustadz-ustadz yang lain, ustadz lain dianggap masih muda, dianggap masih begini, dicoba kemarin sore, ini orang pendusta di manusia ini. Hati-hati. Makanya kata Usman bin Affan, sia-sia yang begini mah. Dia ngomong-ngomong juhud, dia ngomong-ngomong agama, sia-sia, gak ada manfaatnya sedikit pun. Akhirnya masyarakat dengar dia masuk kuping kanan, keluar kuping. Kalau yang tahu dia, betul. Iya, makanya hadir di masyarakat mah kita wajib minimal kayak air aja. Walaupun kita nggak spesial seperti beras atau seperti intan berlian, minimal seperti air. Begitu aja prinsipnya. Yang penting bermanfaat. Paham kira-kira? Jadi besok-besok kalau saya nggak hadir begini-begini, ada ring 1 yang saya kirim, terang aja. Ada ring 1. Ya betul ya. Wah, udah aman. Tinggal sorban doang yang belum hijau. Nah. Betul kalau belum hijau, tasbih belum tasbihnya. Tasbihnya jumlahnya masih 21 ya masih. Belum 33 belum. Besok mah 33 menjadi 33 naik turun jangan udah keinginan dia mau dikawal. Kawal Ciko, Gilang, awalnya. Iya, pokoknya mari 1 pokoknya. Ya Allah, hati-hati. Jangan juga kita ini di masyarakat ini bicarakan agama, tapi ternyata kita merusak sesama. Ya, nggak ada manfaatnya. Saling dijelek itu nggak ada manfaatnya. Jangan. Cuma saudara pamor dong. Apaan sih pamor nggak bikin kenyang, betul? Iya, nggak bikin kenyang. Ya, paham kira-kira yang lainnya? Ya, segabeng ya. Pokoknya pentingin rawat terus pentingin pokoknya mah. Pokoknya dia mah jangan bertumbuh pokoknya mah. Rawat terus pokoknya. Yang biasa semedi pun jengkol, rawat terus pun jengkol gak subur pokoknya. Iya pokoknya. Ya Allah, mudah-mudahan barokah. Ya terus jangan gampang tersinggung nggak boleh ya. Nggak.
Gaharu itu semakin dibakar semakin wangi, begitu. Jadi tenang aja. Manis itu, kata orang garam dirasain gula, manis, orang bakal ketipu kamu. Tenang aja, nggak usah takut kita bakal bagian ya. Paham ya? Nah, kemudian ada hadis wa qad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man izdada ilmi rusdan fil ilmi rusdan falam yazdad fi dunya zuhdan lam yazdad min Allah illa buhdan. Barang siapa yang ditambah-tambah ilmunya, kecerdasannya, tapi tidak tambah-tambah kejuhudan di alam dunia tentang perkara dunia, maka tidak makin bertambah kecuali makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, jangan kita iri dengki. Enggak usah takut kalah pamor atau kalah aku, jangan, enggak boleh. Hati-hati. Dan yang terakhir, wa umrun tawilun la yutawazzadu fihi li syafarihi ila daril akhirah. Dan yang ke-10, kata Sayyidina Utsman bin Affan, wa umrun tawilun la yutazawwadu fihi li syafarihi ila daril akhirah. Tidak ada manfaatnya, akan sia-sia kita dikasih umur yang panjang kalau umur yang panjang tersebut kita tidak gunakan untuk persiapan di alam akhirat. Tidak ada manfaatnya. Dikasih umur panjang 70 buat berleha-leha saja, tidak ada manfaatnya. Nyai, mudah-mudahan istiqomah, amin. Mudah-mudahan insyaallah setelah khatimah, amin. Kalau udah umur segini tinggal bonusnya doang. Nyai berapa? Waduh, udah banyak banget sisanya itu. 74 rata-rata 63, berarti udah 14 tahun ya? 11 tahun ya? 11 tahun bonusnya. Jadi kalau besok misalkan mau cut, ya biasa saja. Bonusnya banyak. Yang berbahaya kalau umur 60, 70, bukannya masa tuanya itu makin bagus, makin jelek, makin jahat. Berbahaya. Nggak ada manfaatnya itu umur yang panjang. Makanya dengan umur yang segini, banyakin aja kita istighfar, banyakin sholawat, banyakin terus kita berbuat baik. Jangan ngurusin tetangga, jangan ngurusin apapun, fokus aja. Kenapa? Karena umur sekian mah besok tahu-tahu malaikat Israil nyampe. Ini kalau saya rasain nih di kita muter terus nih, bakal terus yang meninggal. Makanya hati-hati, jangan kita merasa hebat, merasa gagah, jangan. Hati-hati, umur kita kagak ada yang tahu. Jadi jangan bertakilan, jangan tengil. Yang muda jangan bangga, kita mati bakal lama, masih lama. Yang tua jangan kepedean, gue mati gue selama, yang muda-muda dulu. Hati-hati, nggak boleh begitu. Ya, mudah-mudahan umur kita barokah, amin. Pokoknya banyakin sholawat aja, niatin gue punya umur, pengen dapat barokah, biar umur kita dipakai untuk yang baik. Udah, jangan yang macam-macam, jangan. Apalagi hati bang, hati-hati nih. Abang-abang saya, pokok saya umur udah banyak banget ya. Hati-hati pokok saya mah. Kalau saya memang sejauh dikit kayaknya. Enggak, karena kalau saya duluan terus main pokok kagak ada, hati-hati. Gitu. Iya, kalau saya ada mah saya tahlil, giring, berangkat semua. Tahlilin nama saya tenang. Iya, dan beneran tahlilnya. Baca Qur'annya lagi, bukan cuma baca tahlil. Wah, mantap. Bikin atau terus tahlil, atau terus baca 1000. Di dalam kubur mau dulu gitu. Aja. Iya, atau potong Qurannya bukan di rumah, di kuburan langsung. Orang apa di rumah kan ya, langsung di kuburan langsung, bikin tenda, ya kan, anjir, yang jagain Lukman ya kan. Lah kiai pada begitu, kiai pada begitu di kuburan. Kalau kita kan di rumah, kalau kiai pada di kuburan, santri wajib, seksi masak udah ini jelas buat tenang. Ring 1 pokoknya Lukman pokoknya. Nah, di rumah nangisnya di rumah. Mama aja. Gak penting. Kita ring 1 yang nanti. Itu barokah kalau punya keluarga ada yang ngerti.
Tapi kalau seandainya punya keluarga nggak ada yang ngerti, ribet. Dibenahin bener-beneran, matinya ditalkinin, bacain talkin, punya tanda kan, ribet, orang paham. Kalau yang paham ditalkinin dulu, ya pemuda, kalau ntar yang pemuda jangan. Bisa tidur bertahun ya. Siapa ya? Ya Bang Gaweng. Kenapa? Ngopi. Kita ke ngopi saja ya kalau begitu. Ya Luqman. Coba datang malaikat Israel ketika kamu dikubur, ntar akan datang dua malaikat penuh munkar wa nakir mengajarkan kepadamu. Ini terjemahan dari talqin. Jadi talqin coba diajari. Nggak diajari bagaimana? Di talqin udah diajari. Dibaca talqinnya. Itu yang benar-benar ditalqin, itu juga baca benar-benar bulan Dragon Ball, benar-benar dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalna fi lailatul Bismillahirrahmanirrahim. Nazalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Bismillah dibacain. Nah, jalan 7 kali itu Dragon Ball. Bola. Kalau kita banyak bikin, yang bikin pakai langsung gini. Maka apa? Coba dari kuburnya. Lalu saya sakit kuning. Dragon Ball itu penghalang. Jadi bantah, jadi di sini jadi bantah, jadi penjaga di sini. Dibaca di nazarna. Dianu rapi, kemudian dirawat, dibeku, mantap pokoknya. Jadi ketika datang malaikat mengkawan akhir, udah tenang aja. Kenapa? Karena ditawasul kepada para wali, dikenalkan, wahai ahli kubur, kau kenal dengan wali ini. Kalau datang malaikat Israel, jangan kata malaikat kau nakir, jangan kaget. Kenapa? Sebut aja abang bersekupul, sebut aja nabi, sebut aja nabimu, sebut aja rasulmu, sebut aja gurumu. Begitu diajarinnya. Itu takdir itu begitu. Kenapa? Karena di alam kubur itu kita ketemu dengan makhluk yang belum pernah kita lihat, dan kita berada di alam yang belum pernah kita ada di situ. Kagetnya gitu. Kenapa takdir? Biar kagak kaget. Sepinter-pinternya orang kalau grogi bisa bodoh nggak? Ini kita interview kerja, kita udah siap banget ngadepin bos, di interview bisa grogi. Nama kamu siapa? Luqman. Kamu pernah pengalaman kerja di mana aja? Saya. Udah siap banget, dia udah siap obvious. Kenapa? Bro, itu sama manusia, apalagi dengan malah. Yuk, udah umur kita ya, mudah-mudahan barokah ya. Di sini teman-teman emak saya semua, insya Allah. Emak-emak saya pada senang, insya Allah mencari. Pokoknya udah jangan kira yang lain udah. Kita anak-anaknya dukung. Emak-emak kita doain terus, jangan hilangin. Kalau dipilih wali-wali daya makam rasulullah, jangan dihilangin. Biar orang tua kita ini makhluknya terus diangkat dengan diampuni dosa dan diterima amal ibadah. Udah begitu aja fungsi kita. Dan mudah-mudahan pertemuan kita, berkumpulnya kita di sarang tawon menjadi sababiah kita adalah satu kesatuan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya mohon maaf, dalam pengajian pun bukan ngajarin, bukan, tapi kita hanya sharing, kita hanya tukar pikiran dan kita saling support. Kalau kata Cahyo, saling support, saling mendukung biar kita ini fokus untuk mendapatkan mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan yang ditulis oleh Sayyidina Tanah ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa-apa yang telah dijelaskan tidak menjadi perkara yang sia-sia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu